Oke, kembali lagi di channel ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan pintu nih. Ada aplikasi atau media dalam keamanan pintu. Nah, jadi ini komponen-komponen yang digunakan untuk keamanan pintu berbasis keypad. Nah, di mana ini akan memberikan password, dan ketika password itu benar, keamanan pintu itu akan dilaksanakan atau pintu itu dapat terbuka. Nah, di sini nih ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Nah, ini saya mau demo mengenai alat yang kita gunakan, yang kita simulasikan ini. Kalian bisa simulasikan di real life-nya ya. Jadi pakai komponen-komponen asli menggunakan program-program ini yang saya telah buat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau asli itu bisa menggunakan sebuah kunci yang dari listrik itu ada, kayak ceklekan biasa itu. Nah, itu tapi bisa dikontrol menggunakan tegangan atau arus atau pemrograman, itu bisa. Nah, kalau servo ini kita cuma simulasikan bahwa kalau sedang mati atau pintu tidak melakukan pembukaan dengan sandi yang salah, ini akan nutup. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti benar, ini akan membuka. Nah, seperti itu. Oke, langsung di sini di pin-pinnya dulu. Kita menggunakan ini keypad ya, yang telah kita pelajari di video-video yang sebelumnya itu ada. Dengan pin ini vertikal ini ada 2 hingga 5, dan horizontal itu ada 6 hingga 9. Nah, seperti itu. Ini 4 kali 4 ya. Nah, terus kemudian ada servo harus menggunakan pin PWM, maka sinyal itu masuk ke pin berapa ini? Sinyal masuk pin 11. Nah, ini PWM, kemudian buzzer juga PWM, masuk ke pin 10. Nih ya. Terus kemudian ini LED kita bebas menggunakan 12 dan 13. Seperti itu untuk rangkaiannya. Oke, kita masuk ke dalam programnya. Di sini kita menggunakan dua library nih. Keypad.h dan juga servo.h. Nah, terus ini adalah inisialisasi servo yang kita gunakan dengan nama myservo. Terus kemudian ada bit yang digunakan itu ada 4 dan 4. Ini 4 rows, kemudian 4 kolom. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada LED green ini di 12 dan 13 pin yang telah saya sebutkan tadi ya. Terus kemudian ada buzzer pin 10 PWM. Nah, di sini itu termasuk dalam tombol-tombol di keypad-nya. Nah, di sini kita harus menyesuaikan tombol-tombol yang ada di sini. Kalau misal ini 1, maka ini kita taruh 1, 2, taruh 2, 3, kasih 3, seperti itu. Kalau misal nih di relief-nya itu 1 dan sini A, maka output yang akan dikeluarkan ketika menekan tombol 1 ini seperti ini. Nah, itu akan memunculkan nilai A. Maka kita sesuaikan menjadi 1 seperti itu. Nah, di sini ada bit-bit yang digunakan oleh keypad-nya. Ada 2, 3, 4, 5 untuk row, dan kolomnya 9 dan 8, 7, 6 mundur seperti itu. Nah, ini inisialisasi keypad dengan nama my keypad. Nah, ini dengan row pin, kolom pin, dan row num kolom. Nah, jadi seperti inilah. Nanti tampilan yang akan digunakan pada my keypad akan my keypad. Nah, seperti ini. Begitu. Ini adalah string current password. Nah, password awalnya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini string enter password. Nah, ini termasuk dalam apa ya namanya ya, password masukan kita. Nah, ketika kita mau masuk rumah kan itu harus menekan password. Nah, passwordnya itu akan disimpan ke di sini enter passwordnya. Kemudian ada boolean tipe data door open, pintu terbuka. Itu false berarti pintu tertutup ya di sini. Terus kemudian integer kesalahan password, kemudian int maksimal salah 3. Nah, jadi di sini itu nanti kalau memiliki kesalahan
lebih dari 3 akan error atau ini akan berbunyi seperti itu. Jadi ada kesalahan ketika ada alarm ketika memiliki kesalahan lebih dari 3. Nah, masuk dalam void setup-nya, ini void setup atau juga inisialisasi awal. Nah, ini ada serial begin 9600. My servo attach ada di pin 11 tadi yang saya sebutkan di pin 11 ini. Ini servo awal mendeteksi nilai 0, posisi awal 0, kemudian pin mode LED green sebagai output juga LED red, dan kemudian buzzer pun juga output. Oke, seperti itu. Nah, void loop di sini kita bahas di void loop-nya. Oke, yang pertama kita menggunakan keypad-nya ini aktifin dulu. Nah, char key my keypad get key, jadi mendapatkan nilai dari keypad-nya itu. Jika if key, nah ini ada nilai dari keypad. Kemudian tune buzzer pin 1100, ini maksudnya apa? Nah, ini nanti itu kalau ketika dipencet sini, setiap penekanan pendapatan nilai dari key akan memunculkan suara. Nah, jika key ini pagar ini nanti ini pengubahannya di sini. Enter password, current password. Nah, if door open. Nah, ini kemudian digital lampu, inisialisasi lampu. Door open true. Nah, seperti itu. Servo. Nah, ketika ini enter password sama dengan current password atau pemasukan nilai dan juga current password atau password awalnya itu sama, nah itu akan membuka servo 180 derajat atau membuka pintunya dengan delay 5 detik, terus pintu mati lagi kembali ke 0. Nah, jika tidak nih, kalau else, jika tidak, maka ini ada kesalahan password plus. Nah, dimana jika kesalahan password lebih dari maksimal salah atau tadi adalah 3, maka ada serial yang mengatakan maling terdeteksi. Haha, seperti itu. Kemudian tone buzzer high, delay 5000, tone buzzer pin, kemudian kesalahan password sama dengan 0, atau reset lagi nih, kesalahan passwordnya kita reset lagi. Seperti itu. Nah, terus enter password. Nah, ini memasukkan password tadi di sini. Ini masuknya di key-nya ini, enter password. If jika key sama dengan A, maka ketika kita menekan A, maka akan memasukkan password lama untuk mengganti password. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengganti password lama dengan password baru yang kita setting. Nah, seperti itu. Masukkan lama untuk mengganti password. Nah, jadi ini verifikasi awal. Nah, kemudian jika key B, maka enter password dan current password itu sama, ya. Jika sama itu, kemudian serial pin masukkan password baru. Nah, kita bisa masukkan password baru. Nah, ketika salah atau tidak, ini tidak sama dengan current password atau password yang kita masukkan tidak sama dengan passwordnya asli, maka password salah dan akan mengurangi lagi. Ini pemasukan nilai-nilai baru lagi. Kemudian if kita menekan di C, serial pin konfirmasi password baru. Jadi kita akan membuat konfirmasi password yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian jika D dan enter password sama dengan current password. Jadi kalau D itu kita menekankan kayak passwordnya udah diubah kayak gitu, atau password tidak boleh sama dengan password yang lama. Nah, ini kayak semisal tadi passwordnya kita masukkan 1234, password aslinya kita masukkan lagi 1234. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh. Nah, kemudian masuk ke enter password, kita ulang passwordnya lagi. Nah, jika sudah, jika tidak, nah ini kan kalau ini sama, kalau else berarti ini tidak sama ya. Itu password berhasil diubah seperti itu. Dan ini enter
password plus key. Oke, seperti itu. Jadi intinya itu fitur ini dapat menambahkan password, mengubah password yang telah kita ganti seperti itu. Jadi kalau misal pemasukan input password sama, servo akan membuka, dan ketika input password itu tidak sama atau salah, itu akan mati. Dan jika input passwordnya itu mengalami kesalahan 3 kali, nah ini akan memunculkan alarm atau pendeteksian bahaya. Seperti itu. Coba kita langsung upload. Nah, tunggu dulu. Nah, jadi seperti itu. Ini kalian dapat merealisasikan di kehidupan sehari-hari untuk keamanan pintu rumah atau keamanan tempat yang Anda ingin amankan. Seperti itu. Nah, ini lampu ini kalau mati hijau ya. Kalau masih nutup ya. Oke, kita coba langsung. Nih. Nah, ada suara kan? 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan password ini kemudian dipagar. Nah, lampu berubah, ini juga terbuka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 5 detik mati lagi, kan kita setting tadi awal 5 detik mati lagi. Terus kemudian apa lagi? Kalau semisal kita ganti password. Nah, nanti saya akan share open serial monitornya. Kalau di sini maaf tidak bisa langsung kita share. Nggak tahu ini laptopnya tidak mau mendukung mengenai share langsung di sini. Jadi ini akan saya share terpisah tanpa lihat dari ininya, rangkaiannya. Nah, kita langsung coba deh. Jika kita klik A ya, ini ya A. Awal itu A, masukkan password lama untuk mengganti password. Itu A. Kemudian kita teks 5, 6, 7, 8. Terus kemudian B. Password lama salah. Nah, karena apa? Karena itu salah. Coba kita ketik 1, 2, 3, 4. Kita B. Nah, masukkan password baru. Oke. 5, 6, 7, 8. Kemudian C. Konfirmasi password baru. Berarti benar ya. 5, 6, 7, 8. Kemudian D. Password berhasil diubah. Nah,